kelebihan Muhaimin itu adalah mencoba mengartikulasi apa yang menjadi rumit dalam pandangan orang. Saya kira Pak Mahfud akan bicara dengan gayanya, yang memang seorang profesor, dia juga birokrat, di banyak tempat gitu. Itu akan sangat sulit mengubahnya dalam satu forum, satu malam itu. Caimin dari dulu ya memang gaya bicaranya begitu, memudahkan apa yang sulit dipahami orang dengan lebih bahasa, membumi. lebih membumi gitu. Jelang debat cawapres pertama, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan bahwa Muhaimin memiliki komunikasi yang baik. Ia adalah sosok pemimpin yang bisa menjelaskan persoalan rumit menjadi lebih mudah. Penjelasan Muhaimin Iskandar dianggap Ray lebih membumi kepada masyarakat, sehingga saat debat nanti, gaya komunikasi Muhaimin akan paling unggul di antara ketiga kandidat. Kalau konteksnya komunikasi, itu yang paling penting. Bagaimana mengkomunikasikan ide berat menjadi ringan. Karena sebagian besar para pemirsa kita itu adalah dalam level itu. Gitu. Dalam konteks itu, dalam konteks itulah saya mengatakan, dalam konteks komunikasi ini kemampuan Caimin mungkin lebih unggul dibandingkan yang lain. Ini kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi. Tentu substansinya. Itu dua hal yang berbeda. Berbeda halnya dengan Adi Prayetno. Ia menganggap bahwa Muhaimin Iskandar adalah sosok cawapres paling siap. Apalagi ia sudah melakukan pemanasan dengan mengadakan kegiatan di berbagai daerah seperti Selepet Gus Imin. Ya, saya kira memang Muhaimin ini sudah melakukan pemanasan jelang debat cawapres ya, mengkritik tentang tol yang tidak bisa digunakan oleh tukang beca. Ini kan untuk mengkritik bahwa infrastruktur, pembangunan ekonomi selama ini kan memang tidak pernah nyentuh persoalan-persoalan substantif. Ini lagi menyindir atau betul-betul memuji nih? Betul-betul memuji dan menyindir. Termasuk misalnya mengkritik IKN, dananya besar tapi masyarakat sekitarnya misalnya tidak tersentuh dan seterusnya. Ia banyak menemukan permasalahan di masyarakat, seperti ia berani mengkritik tol di era Jokowi seperti ini, infrastruktur yang tidak menjangkau ke masyarakat kelas bawah. Apalagi ia menjadi wakil ketua DPR, sehingga ia menguasai permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi bagi saya Muhaimin dalam konteks ini, karena saya membaca di perdebatan di media sosial dan di dunia digital secara umum, memang rasa-rasanya Muhaimin ini secara substansi menguasain betul, itu yang pertama. Yang kedua, apapun judulnya, Muhaimin ini orang dalam, adalah koalisinya Pak Jokowi yang saya kira semua persoalan ekonomi, soal infrastruktur, tentang investasi, termasuk undang-undang cipta kerja, saya kira Muhaimin dalam konteks itu akan memahami secara spesifik ya. Oleh karena itu, sepertinya kalau saya memahami Muhaimin akan unggul dalam substansi ya. Mas. Sementara itu, jubir Muhaimin Iskandar, Maman Imanul Haq menjelaskan, Gus Imin memiliki pengalaman yang panjang dari ketua PMII sampai Menteri Ketenagakerjaan dan juga DPR. Hal itu membuat Muhaimin tidak akan kagok saat debat cawapres nanti. Apalagi gaya komunikasi Muhaimin Iskandar sangat kaya dengan humor. Misalnya Mas Muhaimin berangkat dari Ketua Umum PMII, Gerakan Mahasiswa, lalu juga beliau mimpin PKB yang besar, 2 kali jadi pimpinan DPR bidang Kesra yang mengurus soal ekonomi makro dan bahkan mikro, dan secara teknis beliau adalah Menteri Tenaga Kerja. Sehingga 3 poin substansi yang akan dikemukakan, yaitu bagaimana mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi, itu sangat dikuasai bukan hanya secara substansi, tetapi kita tahu bahwa sebagai ketua umum kita mendengarkan bagaimana ceramah-ceramah, orasi-orasi Gus Muhaimin itu betul-betul ngalir dan penuh dengan jokes. Jadi tidak sekedar kaku, bingung atau baca teks, sehingga tim substansi, tim komunikasi justru kita belajar dari Gus Muhaimin. Sementara itu, jubir Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, Coki mengatakan kesulitan Gibran saat ini murni bukan kesalahan Gibran saja, tetapi karena memang sejak kecil Gibran hidup sebagai orang yang berpunya, sehingga ia tidak biasa berkomunikasi dengan orang-orang kampung ataupun masyarakat kelas bawah. Karena ia dilahirkan dari ayah yang seorang pengusaha mebel, kemudian menjadi wali kota dan kemudian menjadi presiden. Tapi kembali lagi kita harus melihat dari latar belakang. Kemampuan Gibran itu bukan salah dia murni, karena dia ini anak presiden. Ya, jadi kan? sama anak siapa? Presiden itu susah. Salah dia terlahir sebagai anak presiden. Sebelum jadi anak presiden dia anak pengusaha mebel yang kaya, ya kan? Dia anak sulung, ya kan? Dia nggak pernah hidup di tengah masyarakat pada umumnya gitu ya. Sehingga tidak seperti Pak Mahfud maupun Pak Gus Imin. Saya mau ngomong Caimin, sekarang mulai Gus Imin deh. Ya kan? Terima kasih. Jadi yang pernah nyantri, pernah dalam kehidupan di tataran kampung gitu.